Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama akan memulai peribadatan kita. Kita akan memasuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meraih impian dibutuhkan keinginan dan kehendak. Namun manusia memerlukan kesadaran diri untuk menyelaraskan antara keinginan dan kehendaknya dengan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki bagi kita. Oleh karena itu, kiranya kita dapat membangun relasi yang baik secara terus-menerus dengan Tuhan Allah, setia pada firman dan kehendak-Nya. Kami berserah penuh kepadamu. Saudara-saudara, kini mari kita akan mengangkat litani dari kitab Mazmur 24 ayat pertama sampai 10. Jemaat bagian yang masuk. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Mari kita akan memuliakan Tuhan kita atas kebesaran karya kasih anugerah-Nya. Kita akan mengangkat kidung jemaat nomor 33 bait kedua sampai keempat. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datang
padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Saudara-saudaraku yang kekasih, saat ini marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tidak mudah untuk kita mewujudkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi marilah saat ini kita menyadari pentingnya kasih. Dan marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah Tuhan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, inilah pengakuan kami, inilah pertobatan kami. Demi Kristus, kasihilah kami, curahkanlah anugerah rahmat-Mu, mampukan kami untuk senantiasa hidup oleh kasih-Mu. Amin. Kini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Roma bab 8 ayat 28 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah, sebagai bentuk ucap syukur kita kepada Tuhan, mari kita membawa yang terbaik untuk kita persembahkan kepadanya dengan seraya memperhatikan firman-Nya sebagaimana tertulis di dalam surat Roma bab 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang telah kita kumpulkan dan akan kita khususkan, kita aturkan kepada Tuhan. Kita iringi dengan pujian persembahan Kidung Jemaat 367, bait pertama sampai dengan bait kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku beri.
dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau dicari. Mari kita bersama-sama akan memanjatkan doa syukur serta doa syafaat maupun memohon pertolongan Tuhan untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu atas cintamu, atas pengorbananmu, dan atas penyertaanmu di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas semua pemeliharaan yang Kau nyatakan kepada kami, khususnya di hari-hari ini yang masih tetap terus merasakan begitu sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun demikian, di dalam Engkau dan iman kesungguhan, kami mendapatkan banyak berkat, kecukupan, kedamaian, keselamatan, bahkan dapat saling berbagi kehidupan, keselamatan, serta semangat. Karena itu Tuhan, kami datang dengan penuh syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan melayakkannya. Pakailah persembahan ini beserta dengan seluruh niat hidup kami semua pula, menjadi sarana bagi karya kemuliaan-Mu. Biarlah keselamatan semakin luas dan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, kami tidak lupa mendoakan bagi seluruh kegiatan jemaat yang saat ini terdampak oleh COVID ini, kiranya tetap ada di dalam penjagaan-Mu, kasih pemeliharaan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa setia, taat kepada kehendak Tuhan melalui apa yang telah Engkau nyatakan melalui hamba-hamba-Mu, para pemerintah kami, untuk bisa melakukan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Adapun mereka yang saat ini mungkin mengalami dampaknya dalam kesehatan, terpapar oleh penyakit ini, kiranya Engkau berkenan untuk memberi kekuatan, kesadaran, kesungguhan, penyerahan diri, dan mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan benar, sehingga mereka dapat menemukan berkat penyembuhan dari Tuhan. Kami membawa saudara kami Danang, Bapak Danang, kami membawa saudara kami Bapak Yunus. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan jalan kesembuhan mereka. Kami pun mendoakan buat penghiburan bagi saudara kami Ibu Lydia yang telah kehilangan suami terkasih karena terdampak penyakit ini. Tapi biarlah kami tetap memiliki semangat, tetap percaya penuh, dan tetap bisa melangkahkan kaki kami dalam kehidupan. Dan apapun yang kami alami,
Oleh pertolongan-Mu kiranya kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Bahkan Engkau memakai kami sebagai cara-Mu untuk memberikan teladan serta bukti akan kuasa-Mu. Tuhan, kini kami akan mendengarkan pelayanan sabda-Mu. Berkati kami, Roh-Mu yang kudus memberikan terang pikiran hati kami, bahkan menuntun langkah kami dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus Tuhan, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk menerima pelayanan sabda. Pelayanan sabda pada saat ini akan kita terima dari Injil Markus 6. Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29 tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Demikianlah, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam
dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita bersekutu dapat berjumpa, tentulah kita patut untuk mengucap syukur. Apalagi di masa-masa pandemi saat ini, ada gelombang pemaparan yang lebih dahsyat yang terjadi pada hari-hari ini, namun kita masih beroleh pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, di dalam kehidupan kita sebagai gereja, maka kita diajak bersama-sama untuk dapat memiliki setia atau kesetiaan kepada kehendak-Nya, setia kepada kehendak Allah, atau setia kepada kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kehidupan dari seseorang yang tidak berarti, tidak memiliki makna, bahkan pada akhirnya hingga terjerumus kepada sesuatu yang buruk, entah itu buruk pada dirinya sendiri ataupun buruk bagi yang ada di sekitarnya. Dan hal itu terjadi karena seseorang itu abai terhadap petuah, terhadap nilai-nilai kehidupan yang baik atau bahkan yang sebenarnya. Nah, ini bisa kita lihat sebagai contoh sederhana Bapak Ibu, misalnya yang tentu tidak akan dan belum pernah akan bisa pudar dan selalu menjadi suatu hal yang hangat tentang pandemi ini. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak orang tentunya sudah mendengar, mendapatkan anjuran untuk menjaga diri dengan kebersihan, jaga jarak, menghindari kerumunan, serta bisa memakai masker. Bahkan ada beberapa poin lagi yang salah satunya adalah juga bisa mengurangi mobilitas keluar atau berkegiatan kalau tidak perlu. Nah, namun anjuran ini seringkali malah dianggap sebagai angin lalu, dianggap sesuatu yang kurang penting, sebagai sesuatu yang sebelah mata, semacam guyonan. Dan dari sudut keimanan tertentu, bahkan ada yang menuduh bahwa anjuran tadi seakan-akan sebagai suatu tindakan dari orang yang tak beragama, atau tindakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang berkuasa untuk melindungi kehidupan umat. Nah, waktu terus berjalan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang menjadi keabaian bahkan kenekatan-kenekatan yang terus-menerus dilakukan, maka hari-hari ini kita bisa melihat ada banyak dampak yang luar biasa. Satu persatu korban berjatuhan, bahkan sampai menghampiri orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita, bahkan anggota keluarga kita. Dan pada saat ini kemudian kita baru mulai mau sadar, meskipun pada akhirnya kesadaran itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang kurang berguna,
apapun itu, karena sudah jatuh korban dan tidak mungkin untuk mengembalikan korban. Artinya ada keburukan yang terjadi. Dan sekali lagi, kehidupan ini menjadi sesuatu yang tidak berarti. Dari contoh ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu juga bisa teraplikasi di dalam berbagai pengalaman hidup kita yang lain. Dan intinya tentang keabaian terhadap hal-hal yang baik, hal yang benar, maka akan berujung kepada keburukan. Jauh dari damai sejahtera, tidak ada keselamatan, bahkan bisa mengakibatkan kekacauan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita berefleksi pada diri kita sebagai gereja, sebagai orang-orang kudus kepunyaan Tuhan yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus Juru Selamat, yaitu di dalam tugas perutusan kita sebagai orang-orang yang diutus untuk menghadirkan, menyatakan kerajaan Allah, keselamatan, damai sejahtera di dalam kehidupan. Di satu sisi, di hari-hari ini pula secara khususnya kita menghadapi ancaman adanya pandangan sempit yang tak menguntungkan, bahkan membahayakan. Nah, bagaimana yang harus kita sikapi di sini? Kenyataannya memang dalam pelayanan ada banyak yang cenderung abai terhadap sentuhan pengalaman kasih langsung dibandingkan dengan andalannya pada materi yang dipandang lebih praktis dan cepat untuk bisa menyelesaikan persoalan dengan sesaat. Hal ini ketika terus-menerus terjadi di dalam kehidupan pelayanan kita sebagai gereja, maka sesungguhnya dampaknya adalah bahwa umat sedikit demi sedikit tidak hanya lari, tetapi gereja jadi tak bisa mengakar. Gereja juga tidak bisa berarti bagi kehidupan sekitarnya sama sekali. Bahkan gereja bisa menyebalkan, dan akhirnya tidak salah pula kalau memang hal itu benar terjadi, gereja kemudian terbuang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana supaya gereja dapat mewujudkan fungsinya? Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29 ini Bapak Ibu, yang menyatakan tentang kesaksian bab karya Yesus Kristus yang didengar oleh Herodes, yaitu raja wali kekaisaran Roma di tanah Yudea atau di Galilea juga, yang berpendapat atas opini sekitar bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah ia penggal namun, atau yang sudah dia bunuh namun dia hidup bangkit lagi. Meski di satu sisi apa yang dia lakukan ada hal yang ironi, karena sebetulnya Herodes sangat menyegani, bahkan sempat senantiasa berusaha untuk melindungi Yohanes Pembaptis. Tragedi yang tragis memang, tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tragedi ini terjadi sesungguhnya karena adanya rasa gengsi atas ucapan janji ataupun atas eksistensinya di tengah-tengah kalangan yang dia miliki. Di mana di situ kita lihat Herodes gengsi atas ucapan janjinya kepada anak perempuannya dari hasil penyelewengannya dengan Herodias, istri Filipus, yang diambilnya sebagai istri, dan Filipus ini adalah saudaranya. Dan perkara itu kemudian ditentang keras, diingatkan keras oleh Yohanes Pembaptis. Dan di sini kemudian pada akhirnya apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis menimbulkan dendam dari Herodias. Di satu sisi ketika terjadi sumpah yang sudah terucapkan, dia pada akhirnya ketika harus bertanggung jawab atas kesembronoannya di dalam mengucapkan dengan kata-katanya, dia pun sangat gengsi terhadap orang-orang tamu-tamu besar yang dia undang dalam pesta ulang tahunnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Herodes memang amat segan pada Yohanes yang menegurnya.
dan itu membuatnya gundah karena kesalahannya. Tetapi sekali lagi karena berbicara sembrono, tidak mau atau kurang mau memandang kebenaran yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis dibandingkan dengan rasa gengsinya tadi, maka menimbulkan perbuatan buruk dan akhirnya tidak berarti apapun di dalam kehidupan yang dijalaninya sebagai raja, sebagai pangemong dari rakyat atau masyarakat atau kehidupan orang banyak. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dampaknya sangat jelas sekali. Meskipun juga mengenal Yesus ataupun Yohanes Pembaptis yang memberikan kebenaran kepadanya, tetapi karena hanya berpikir demi status diri, demi eksistensi diri pribadi, maka Herodes jadi abai. Herodes tak menghiraukan kebenaran-kebenaran itu, dan dia akhirnya justru melakukan tindakan atau perbuatan yang otoriter, tindakan yang melanggar akan hukum, melanggar hak asasi, juga tidak mau menegakkan kebenaran maupun keadilan. Bahkan yang tragis adalah mengorbankan orang lain demi status quo-nya itu. Intinya Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi sikap dari Herodes ini, bahwa tatanan kemudian menjadi rusak, menjadi seorang pengacau dalam kehidupan dan menciptakan kekacauan. Karena itu anomali ataupun anomi dari sosial masyarakatnya tentu tidak pernah diharapkan oleh umat yang secara hakiki pasti sangat merindukan kesejahteraan kehidupan lahir batin, jasmani rohani, moral spiritual, yang tentunya juga ada pada tampuk kepercayaan di dalam kepemimpinannya. Namun semuanya itu menjadi sia-sia. Ini berarti untuk terciptanya kehidupan damai sejahtera, yaitu terwujudnya kerajaan Allah, maka yang perlu untuk ditegaskan adalah sangat dibutuhkan sikap setia terhadap kehendaknya, kehendak Allah, yaitu kesetiaan terhadap kebenaran. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, untuk terwujudnya kerajaan Allah di tengah dunia oleh nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia ini, maka kita gereja ataupun orang-orang percaya umat kepunyaan Tuhan tidak boleh mengabaikan, tidak boleh memandang sebelah mata akan kebenaran kasih yang harus senantiasa dijelmakan secara konkret, diwujud nyatakan dalam pengalaman kehidupan insani setiap hari, bukan hanya di dalam retorika. Apa yang alkitabiah sesungguhnya sangat nyata pula ada di dalam kehidupan di sekitar kita, termasuk di hari-hari ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang terus-menerus diliputi oleh situasi yang tidak menentu karena pandemi COVID-19, adanya juga krisis ekonomi, adanya juga krisis keluarga, prestasi, karir, pekerjaan, pendidikan keluarga, maupun hubungan di tengah masyarakat. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita dapat memperhatikan apa yang benar menurut sisi-sisi kehidupan kita itu. Percayalah, kesetiaan terhadap kebenaran Tuhan pada akhirnya justru akan lebih bisa memberikan jaminan daripada pandangan praktis sesaat, tetapi menumpuk atau bahkan menambah adanya kebusukan-kebusukan, masalah-masalah yang tak terselesaikan. Nah, pada akhirnya selamat untuk tetap bisa berkarya menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan, mewujudkan kerajaan Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Penebus kita. Mari kita nyatakan Injil dalam kehidupan kita secara sungguh-sungguh, melalui sentuhan kita,
kepada kehidupan yang ada di sekitar kita. Mereka yang membutuhkan, mereka yang bersedih, mereka yang berprihatin, mereka yang ada di dalam keterpinggiran, mereka yang ada di dalam kesuraman dan lain sebagainya, termasuk pergumulan kehidupan keluarga maupun pekerjaan maupun pendidikan, karir dan sebagainya. Mari kita kiranya juga mampu menghadirkan itu. Tuhan memberkati kita. Tuhan akan memberikan keselamatan dan damai sejahtera sepanjang waktu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan atas pelayanan sabda-Mu pada saat ini, membuka pikiran kami untuk tidak mengabaikan, bahkan menganggap sepele, enteng, kecil, bahkan seakan-akan jauh dari apa yang memang menjadi kebenaran itu sendiri. Dan itu adalah kesembronoan yang nantinya akan justru berdampak besar dari apa yang harus kami bayar. Tuhan, kebenaran saat ini telah mengingatkan dan menuntun kami untuk bisa memperoleh pengharapan kehidupan yang berarti. Karena itu mampukan kami untuk setia kepada kehendak-Mu. Lebih daripada menjadi keinginan, perasaan diri pribadi kami. Karena kami percaya ketika kami setia kepada kehendak Tuhan, kami akan tetap terus eksis. Kami tetap terus akan bisa melakukan perkara-perkara yang berarti di dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan masyarakat dan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga kami, dalam kehidupan bergereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai, memampukan, dan bekerja atas diri kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri bersama dengan umat kudus kepunyaan Tuhan di sepanjang masa dan segala tempat. Mari kita akan meneguhkan kembali pengakuan iman kita, mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita undur dari tempat peribadatan ini dan menyiapkan diri untuk menerima perutusan dari Tuhan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
kita melangkah di dalam perutusan Tuhan dari tempat peribadatan ini dengan Kidung Jemaat 369A, bait pertama sampai kedua. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan di ribu dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak.